Bos, Mohan. Panggilkan Tuan Ares. Kehidupan kita di luar negeri malah jauh lebih baik. Tuan Ares. Lo akan berurusan bukan cuma dengan gua, tapi seluruh Alferik. Lo bersihin semuanya. Hello guys, ada kemungkinan ya pertemuan antara Ares dan Daniel di malam itu terancam batal. Lalu kalau sampai beneran gagal, apakah artinya semua rencana nekat Cassandra yang rela keluar malam itu demi memergokin Ares harus ikut berantakan tanpa hasil apapun? Tapi ini Cassandra guys, sosok yang walaupun kadang agak gerasa-gerusuk dengan caranya yang tetap kelihatan elegan namun juga sangat tegas. Rasanya kecil kemungkinan Cass bakal menyerah begitu aja. Sepertinya Cassandra tetap akan nekat masuk ke rumah lama Daniel. Karena terlepas dari apapun yang terjadi di malam itu, seenggaknya satu hal sudah mulai jelas di pikirannya, Ares memang sedang menyembunyikan Daniel. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan kecurigaannya adalah bertemu langsung dengan Daniel. Hanya aja Cassandra sama sekali nggak akan pernah menyangka kalau apa yang akan ia temui di malam itu justru jauh lebih mengejutkan dari dugaan manapun. Nah, kita akan bahas ya kenapa Ares kemungkinan nggak akan ada di dalam rumah itu. Seru, nggak bakal kawan juga. Ini kan rute biasa kita. Dimulai dari perjalanan Mohan dan Rus ya. Malam itu perjalanan mereka berlangsung sangat lancar, bahkan terlalu lancar dan aman. Meskipun Rus tetap nggak bisa tenang. Dari tadi Rus terus menoleh kanan kiri begitu waspada, memastikan jangan sampai ada yang mengikuti mereka secara diam-diam. Sampai akhirnya Mohan malah meledeknya. Tahu kan tadi gara-gara egonya sempat disentil oleh Rus membuat jiwa pemberani Mohan makin naik drastis. Bukan cuma terlihat santai dan yakin kalau situasi akan aman, tapi Mohan juga seolah sudah hafal betul rute menuju tujuan mereka sampai detail-detail kecil. Saking mulusnya perjalanan mereka, rasanya kayak setiap lampu lalu lintas yang dilewatin selalu pas hijau. Jalanan pun mendadak sepi, nggak ada macet sama sekali. Motor yang mereka kendarai melaju santai, tapi tahu-tahu udah sampai tujuan dengan cepat. Sayangnya kedatangan mereka jelas bukan di waktu yang tepat. Bagi Daniel yang menyempatkan mengintip lewat jendela, pemandangan itu jelas bikin dadanya berdebar. Di satu sisi hatinya pasti seneng dong karena akhirnya bisa bertemu lagi dengan anak dan keponakannya. Tapi di sisi lain kehadiran mereka justru berpotensi menghancurkan rencana pertemuannya dengan Ares di malam itu. Masalahnya, mana mungkin Daniel tega mengusir dua remaja itu pergi. Daniel pun tetap tersenyum dan menyambut mereka. Sepertinya ekspresi Daniel di malam itu nggak akan sepenuhnya tenang guys. Akan ada kegelisahan dan terus terselip di wajahnya. Terlebih lagi butuh waktu yang cukup panjang untuk mendengarkan curhatan Rus. Belum lagi sesi nasihatin segala. Sebenarnya itu momen yang selalu menyenangkan, namun waktunya aja yang nggak tepat. Kalau misal nih, karena Rus yang sejak siang tadi larut dalam rasa sedih dan galau, jadi kurang peka instingnya untuk memahami ekspresi papanya. Tapi seenggaknya insting Mohan harusnya bekerja lebih kuat untuk merasa ada sesuatu yang berbeda dari Om Daniel di malam itu. Bukan karena ke Daniel terlihat nggak sepenuhnya menyimak pembicaraan mereka, tapi mungkin beberapa kali matanya tanpa sadar melirik ke arah jam dinding. Atau bisa jadi Daniel diam-diam izin sebentar lalu pergi menelpon Ares untuk memberikan kabar kalau pertemuan malam itu terpaksa dibatalkan aja. Ya meskipun Ares nggak sempat menerima telepon itu misalnya ya, namun sesampainya di lokasi cukup dengan melihat motor yang terparkir di halaman rumah itu aja mungkin sudah cukup buat Ares mengurungkan niatnya untuk masuk. Entahlah apakah nantinya Ares memilih menunggu dari kejauhan sambil memarkir motornya dan berharap Daniel bisa segera meminta Mohan dan Rus segera pulang, atau mungkin menyusun rencana lain. Tapi masalahnya saat sesi menunggu itulah motor Excel yang membonceng Cassandra kemungkinan besar juga udah lebih dulu tiba. Dan itu artinya diam-diam Ares akan melihat semuanya dan sadar poin pentingnya, Cassandra udah tahu semuanya. Sementara itu Cassandra sejak awal udah nggak sabar menuntaskan rasa curiganya. Jelas bukan tipe orang yang akan berdiri diam di luar pagar. Walaupun ya Cass nggak melihat motor suaminya di sana, rasanya naluri seorang ibu akan bekerja lebih kuat dari logika manapun. Seolah darahnya sendiri sedang memanggil dan mengatakan kalau seseorang yang sangat dekat dengannya sedang berada di balik pintu itu. Maka besar kemungkinan Cassandra tetap mengetuk pintu rumah itu. Entahlah apakah nantinya Excel akan terus mengawal Tante Cass sampai benar-benar masuk ke dalam rumah atau enggak. Yang jelas ketegangan di dalam bakal langsung terasa. Rus yang kaget mungkin akan spontan berseru, "Tante Cass," dengan pandangan matanya yang spontan langsung tertuju ke arah Mohan. Saat itu mungkin tubuh Mohan terasa membeku, wajahnya memucat, bukan karena takut tapi karena jantungnya berdetak terlalu keras. Matanya memang ya belum mengenali sosok wanita asing di hadapannya, tapi nama itu sudah terlalu sering ia dengar dari cerita Rus. Dan yang paling penting, darahnya tahu, batinnya tahu, sosok di hadapannya adalah seseorang yang selama ini sangat ia rindukan. Sementara bagi Cassandra jelas ini akan jauh lebih mengejutkan. Wajah pemuda di hadapannya nggak asing, bahkan karena harapan itulah dulu Cassandra memaksa Ares menghentikan pencarian Mohan ke luar negeri. Sayangnya waktu itu Excel menyangkal dan bilang kalau pemuda itu bukan siapa-siapa, hanya kebetulan punya nama yang sama. Tapi sekarang semuanya terasa
merasa saling terhubung. Ada Daniel, ada Rose, dan ada pemuda itu. Artinya keyakinan Cassandra sejak awal nggak pernah salah. Pemuda di hadapannya memang putra kandungnya. Kalau momen ini benar-benar terjadi guys, jujur aja pertemuan Cassandra dan Daniel ataupun Rose dengan Axel mungkin langsung terasa jadi latar belakang. Karena pertemuan seorang ibu dengan anak kandungnya yang dianggap hilang selama belasan tahun jelas akan jauh lebih menguras emosi, air mata, dan perasaan siapapun yang melihatnya. Jadi pertanyaannya, beranikah sang sutradara membawa alur cerita semeledak ini secara bersamaan dengan mengorbankan momen yang juga sudah lama kita tunggu? Lakukan itu malam ini untuk Ares. Lakukan itu juga untuk kita berdua. Oke guys, tadi itu baru sebatas prediksi. Sekarang kita bahas alur lanjutannya. Kira-kira kekacauan apa yang sebenarnya terjadi di rumah Alferic malam itu? Rumah mewah super besar dengan penjaga di mana-mana. Secara logika ya, tuan dan nyonya rumah harusnya bisa bebas dong melakukan apapun. Tapi lucunya, aturan itu seolah nggak berlaku buat Ares dan Cassandra. Mereka malah lebih mirip tahanan rumah. Sebagian besar pelayan dan penjaga di sana diam-diam mengawasi gerak-gerik mereka dan siap melaporkan hal sekecil apapun ke Dominic. Namun tentu aja bukan Ares namanya kalau nggak punya cara buat keluar di malam itu tanpa ketahuan. Dan Cassandra setelah banyak hal yang terjadi jelas lebih nggak mungkin tinggal diam. Jadi malam itu pergerakan mereka terbagi jadi dua arah. Dan ya seperti dugaan kita, sosok misterius berjaket marun yang mirip jaket andalan Axel ternyata memang Cassandra. Sang nyonya tetap ingin memastikan rencana suaminya keluar rumah dengan menyamar sebagai Axel berjalan lancar. Namun tentu aja Cassandra juga nggak mungkin membiarkan Ares pergi sendirian. Case berniat membuntutinya secara diam-diam. Masalahnya Cassandra harus melewati banyak rintangan, bahkan sampai harus memakai trik yang cukup kejam, memerintahkan pelayan setianya memberikan racun pada dua penjaga. Tenang guys, racun itu nggak langsung menghilangkan nyawa seseorang. Efeknya cuma membuat korban tiba-tiba mematung dengan bibir membiru. Namun ada satu masalah yang perlu banget diperhitungkan ya. Blade, gadis keras kepala itu kebetulan melihat keanehan pada dua penjaga yang begitu disentuh langsung jatuh dengan mata terus terbuka namun tanpa suara sedikit pun. Insting eksekutornya yang terlatih langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka keracunan. Blade pun langsung menuju ruang CCTV dan memperhatikan dengan sesama layar monitor. Dua petugas IT sangat yakin sosok berjaket yang sedang lewat adalah Axel. Tapi Blade langsung sadar ada yang aneh, cara jalannya beda. Insting Blade makin aktif. Blade langsung menganalisis arah pergerakan sosok itu. Sampai akhirnya dari tempat persembunyiannya Blade melihat langsung Tuan Ares berjalan pelan mencari celah untuk keluar dari rumah itu. Tentu aja Blade nggak mungkin berani menghadang Tuan Alferic secara langsung. Gimana pun ya, Blade hanya pelayan. Meskipun posisinya cukup disegani di antara yang lain. Belum lagi ancaman mengerikan dari Daniel Alferic sebelumnya yang pernah memintanya mencari aman dengan cara tetap bungkam. Tapi seenggaknya Blade jadi mengerti, rupanya ini cara Axel dan Tuan Ares keluar dari rumah itu tanpa sepengetahuan mereka selama ini. Nah di saat Blade masih tegang mengamati semuanya, tanpa sadar seseorang juga sedang mengamatinya. Icha, pelayan setia Axel, dan Icha langsung melaporkan semuanya. Artinya rencana harus berubah. Plan B pun dimulai, gerak lebih cepat, lebih nekat, dan kalau perlu lumpuhkan semua pengawasan. Termasuk dua petugas IT yang mulai kebingungan melihat layar monitor CCTV karena di sana mereka melihat sosok mirip Axel berjaket marun. Padahal barusan aja tadi Axel lewat memakai jaket berbeda. Dua Axel dalam waktu yang hampir bersamaan, jelas itu terasa janggal. Belum sempat rasa heran mereka hilang, Cassandra tiba-tiba masuk ruangan dan brak, keduanya dihajar sampai pingsan. Di momen ini sih Cassandra bener-bener ya sangat mengagumkan. Sepertinya karena terlalu lama hidup di bawah pengawasan ketat, buat Cassandra sadar sebaiknya terkadang mengisi waktu luang dengan latihan bela diri untuk berjaga-jaga jika terjadi hal seperti ini. Tapi muncul pertanyaan, kenapa ya dua penjaga tadi seakan nggak mengenali nyonya Cassandra? Juga kenapa Cassandra nggak menggunakan statusnya sebagai majikan? Kenapa nggak mengancam atau menjanjikan suatu hal aja? Karena bukankah kalau dihajar begini, saat mereka nantinya siuman, bisa aja dong ya malah langsung lapor ke Dominic. Yang jelas guys, Axel dan Cassandra sudah memperhitungkan semuanya di malam itu. Bukan hanya kompakkan menghajar dua penjaga lainnya, bahkan mereka tahu waktu yang tepat agar nggak berpapasan dengan Oma Dominic dan juga Matthew, yang entah kenapa juga masih mondar-mandir di lorong rumah sebesar itu. Begitupun dengan Valerian yang sempat menoleh ke belakang, seakan merasa ada sesuatu pergerakan, namun saat itu nggak ada siapapun. Namun ketegangan jelas belum selesai. Di saat bersamaan, Dominic tiba-tiba merasa sebaiknya memanggil Ares ke ruangannya. Seperti biasa, Dominic masih yakin Ares akan mudah dipengaruhi dan akan bisa dijauhkan dari pengaruh Cassandra. Bahkan Dominic memerintahkan pada Valerian untuk menyiapkan lagi berbagai agenda untuk menyibukkan Ares dan Cassandra. Sebenarnya Valerian sendiri mulai ragu guys, karena kan sekarang Cassandra punya alasan yang terlalu kuat untuk ditentang warisan Opa Alferic. Alasan itu bukan cuma membuat Cassandra mustahil dikirim ke luar negeri lagi, tapi juga memperkuat tekadnya untuk menemukan Daniel secepatnya. Meskipun begitu, sangat jelas dong ya, Dominic bukan orang yang suka dibantah. Kehendaknya bulat, panggil Ares saat itu juga
bersedia untuk menerima hasutannya. Maka Albert sang asisten berjalan menuju kamar Tuan Ares, tapi saat sampai depan pintu terdengar suara pertengkaran. Sangat meyakinkan. Suara Ares terdengar marah besar pada Cassandra yang terus memaksakan diri mengurus berbagai kasus, termasuk pencarian Danuel. Bahkan saking keselnya, Ares sampai berkata nih, kalau mungkin hidup di luar negeri lebih baik untuk mereka. Seenggaknya mereka bisa punya lebih banyak waktu bersama tanpa pertengkaran seperti ini. Albert langsung percaya guys, walaupun anehnya ya, cuma suara Tuan Ares yang terdengar. Albert tetap yakin lawan bicaranya pasti Nyonya Cassandra. Tanpa curiga sedikit pun, Albert langsung pergi dan melapor ke Nyonya Dominic. Senyum puas langsung muncul di wajah wanita tua itu dan memberikan tugas lanjutan. Albert harus tetap berjaga sampai Ares keluar dari ruangan itu. Nggak ada satupun dari mereka yang menyangka, padahal ya dalam ruangan itu hanya ada Ica sang pelayan yang sedang memutar rekaman suara Ares dari HP. Masalahnya sekarang cuma satu, bagaimana kalau nantinya Ica merasa tugasnya udah selesai, lalu tiba-tiba memutuskan keluar kamar dan bertemu Albert depan pintu. Sementara itu Cassandra dan Excel sengaja berpencar, namun saat Cass melewatin area kolam renang, dua penjaga sempat melihatnya. Keduanya bahkan berdebat kecil. Perasaan tadi Tuan Excel pakai jaket hitam, ujar salah satu di antara mereka. Bukannya wajar kalau Tuan Muda ganti jaket, ucap yang satunya. Dan karena menganggap itu hal sepele, mereka akhirnya mengabaikannya. Entahlah guys, apakah nantinya akan ada kesaksian dari mereka tentang kejanggalan sikap Excel di malam itu. Yang jelas dua penjaga ini nggak akan menyadari ada dua sosok dengan jaket berbeda malam itu sudah bertemu di parkiran motor, siap pergi meninggalkan rumah menuju lokasi pertemuan Ares dan Danuel. Mereka hanya perlu bantuan Ole via telepon untuk mengirimkan lokasi dan menjaga akses perjalanan mereka. Dan bagi Ole, ini seperti tugas tambahan biasa. Lagi pula kan nama Excel dan Danuel bukan hal asing lagi. Mereka udah termasuk orang-orang yang ada dalam daftar penjagaannya. Masih ada satu hal lagi yang perlu banget dikoordinasikan, Blade. Meskipun Blade paham kalau sebaiknya nggak ikut masuk terlalu dalam ke urusan Ares dan Danuel, namun sebagai eksekutor, Blade tetap punya insting untuk menjaga situasi tetap aman. Apalagi dari ancaman pihak lain yang mungkin menyerang rumah itu. Apalagi saat melihat dua petugas IT terkapar pingsan di ruangan, rasa khawatir dan penasaran Blade makin besar. Tanpa buang waktu, Blade langsung kembali memeriksa CCTV dan disitulah dia mendapati sesuatu yang benar-benar bikin jantungnya berdebar kencang. Pelakunya ternyata Nyonya Cassandra. Jelas Blade makin panik dan tegang. Mungkin belum benar-benar mengerti sih apa yang sebenarnya sedang dilakukan mereka. Tapi satu hal mulai terasa, para petinggi Alferic ditambah Excel tampaknya sudah bergerak untuk mengambil alih keadaan dan segera menjatuhkan dinasti Cassarius. Tiba-tiba HP Blade berdering, nomor nggak dikenal. Rasa penasaran membuatnya langsung menerima panggilan itu. Dan bener aja, di seberang telepon terdengar suara Excel yang begitu mengintimidasi. Bukan sekedar peringatan, lebih terasa seperti ancaman. Dengan tegas, Excel meminta Blade untuk tutup mulut atau bersiap berhadapan langsung dengan seluruh Alferic. Bahkan dengan santainya, Excel memerintahkan Blade untuk ikut membereskan semua kekacauan yang mereka tinggalkan malam itu. Mungkin dengan menghapus rekaman CCTV yang menampilkan Cassandra dan Ares. Karena perbedaan pakaian di waktu yang hampir bersamaan jelas bisa memancing Dominic curiga nantinya. Belum lagi urusan para penjaga yang sempat keracunan dan petugas yang baru aja dihajar. Semuanya harus dibungkam, dipastikan tetap diam, seolah malam itu nggak pernah terjadi apa-apa. Di titik itu, Blade harusnya sadar kalau dirinya udah dipaksa menjadi agen ganda. Bahkan hanya dalam waktu singkat, Blade seperti dipaksa mengubah keberpihakan. Karena bagaimanapun juga, berhadapan langsung dengan Danuel, Ares, dan Cassandra terasa jauh lebih mengerikan dibanding harus menghadapi Dominic Cassarius. Seenggaknya malam itu, Blade akhirnya mengetahui satu kenyataan besar, bahwa selama ini kepatuhan Tuan Ares pada Nyonya Dominic rupanya hanyalah sekedar sandiwara. Sementara untuk potongan puzzle lainnya, Blade tahu dirinya masih harus mengamati lebih jauh. Untuk sekarang, pilihan paling aman hanyalah diam, demi keselamatan dirinya sendiri, atau malah bahkan demi keselamatan keluarga yang masih belum ingin ia temui.